Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Pegunungan Arfak menggelar rapat kerja pertama tahun 2024 dalam rangka menyusun program kerja tahunan. Selain membahas program kerja, GOW juga melaksanakan kegiatan kursus menjahit bagi mama-mama Arfak selama 5 hari. Rapat kerja pertama GOW Kabupaten Pegunungan Arfak dibuka oleh Bupati Yosia Saroy. Ketua GOW Kabupaten Pegunungan Arfak dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Ketua Ratna Jatmiko mengatakan bahwa secara umum Indonesia masih belum terlepas dari permasalahan diskriminasi terhadap kaum perempuan, diantaranya pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak di bawah umur, serta berbagai ketidakadilan gender. Menurutnya sudah banyak organisasi di dunia yang mendukung kaum perempuan dalam mengatasi permasalahan gender. Melalui Raker GOW Kabupaten Pegunungan Arfak, diharapkan dapat memprogramkan hal-hal yang kiranya dapat mengurangi permasalahan gender, khususnya di Pegunungan Arfak yang masih terus terjadi. Untuk itu, ia meminta dukungan dari pemerintah daerah, organisasi gereja maupun organisasi perempuan lainnya untuk bersama GOW memerangi masalah gender, stunting, dan kemiskinan ekstrim yang masih menjadi isu nasional hingga ke pelosok daerah. Hingga kini, Indonesia masih belum lepas dari masalah diskriminasi terhadap perempuan, mulai dari pelecehan seksual, KDRT, pernikahan anak di bawah umur, serta berbagai ketidakadilan gender. Hadirin yang saya hormati, kini sudah banyak organisasi yang aktif mendukung perempuan. Pada rapat kerja ke-1 Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pegunungan Arfak di hari ini, kiranya dapat menghasilkan program-program yang bisa meminimalisir masalah-masalah gender yang terjadi beberapa tahun terakhir ini di tanah Papua, lebih khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain kegiatan Raker ke-1 hari ini, juga dilanjutkan beberapa kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang lain, yaitu pelatihan menjahit, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian tablet tambah darah, seminar dan workshop, sosialisasi pencegahan nafsa, pengadaan mainan, pengadaan baju seragam TK atau PAUD, cerdas cermat, dan lomba lari. Dukungan kepada kaum perempuan juga disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy. Bupati menyatakan kalau perempuan juga harus diprioritaskan tanpa dibedakan dengan kaum lelaki. Menurutnya, kaum perempuan harus diberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengekspresikan serta mengembangkan diri menjadi seorang perempuan yang sukses. Dulunya kaum perempuan di kalangan suku besar Arfak jika sudah diminang dengan sejumlah mas kawin dan menikah dengan laki-laki, maka telah dianggap sudah menjadi milik lelaki dan kehidupannya sepenuhnya dikendalikan oleh sang suami. Namun di zaman sekarang, kata Bupati, hal tersebut sudah semestinya dihilangkan karena akan menghambat karir dari kaum perempuan dalam berkarya. Selain mengurusi rutinitas di rumah, kaum perempuan juga harus diberi keleluasan dalam mengembangkan diri melalui dunia kerja apapun. Untuk itu, Bupati menegaskan bahwa kaum perempuan derajatnya harus sama dengan kaum laki-laki. Laporan dari Wakil Ketua GOW, ya memang perempuan ini harus jadi prioritas. Tidak bisa kita perempuan itu cuma sekali sudah semua tidak bisa. Tidak bisa itu kami selama ini tidak bisa. Nah itu yang seperti ini yang kita harus tinggalkan. Secara khusus kita yang ada di suku besar Arfak ini. Tidak, supaya mas kalian semua kamu bicara apa? Kamu mau kemana? Kamu tinggal situ, tidak bisa. Nah itu yang harus kita tinggalkan. Segala sesuatu ini yang kita pikir seperti itu kuno. Itu nenek moyang dulu yang tidak sekolah, tidak dapat pendidikan, tidak ada Injil masuk di situ yang pikir seperti itu. Sekarang perempuan juga kasih kesempatan yang seluas-luasnya, dia juga berkarya, dia juga mengekspresikan diri, dia juga mau bikin apa, silakan. Yang penting bikin yang baik-baik, toh. Nah itu.
Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih karena Ibu Wakil Ketua bisa sampaikan hal itu, dan saya juga stres sedikit seperti itu. Ya, yang kedua, ya, perempuan juga tidak bisa dia tinggal urus masak, urus suami terus, tidak bisa. Dia juga harus kasih keleluasan, dia juga harus bekerja dan mengabdikan diri. Dia mau kerja di mana, itu urusan dia. Jangan cakap dia cuma urus itu sudah, urus dapur dan urus anak dan urus suami, tidak bisa. Kita harus kasih kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita punya perempuan di Indonesia, perempuan di Nusantara ini, di Papua ini, perempuan di Arfak ini juga harus berkembang dan mengekspresikan diri melalui dunia kerja apapun, melalui politika, di pemerintahan, di hukum, di mana, dia juga harus sama. Derajat harus sama dengan kita laki-laki. Pertama, memang untuk kita semua orang tua, secara khusus kita suku Arfak ini, kita stop untuk kasih kawin anak-anak ini yang masih muda-muda. Itu yang terjadi. Kenapa sampai stunting ini bisa tinggi dipegang? Itu karena kita anak ini masih SMP, SMA suka kawin. Baru orang tua juga izinkan. Sebenarnya kita melanggar aturan undang-undang perkawinan, kita melanggar. Dalam kesempatan tersebut, GOW Kabupaten Pegunungan Arfak memberikan bantuan mesin jahit bagi mama-mama Arfak untuk dapat meningkatkan keterampilan, sekaligus dapat membuka usaha menjahit dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak